Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan eksponensial. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan tentang apa itu pertidaksamaan eksponensial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial, juga untuk memecahkan permasalahan pertidaksamaan eksponensial. Lalu, apa sih manfaat dari belajar pertidaksamaan eksponensial itu sendiri? Nah, nanti kalian akan bisa ataupun mampu memahami bagaimana penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan eksponensial. Lalu, kalian juga akan mampu memecahkan penyelesaian dari permasalahan eksponensial. Jika dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang 6 bentuk persamaan eksponensial dan juga penyelesaiannya. 6 bentuk persamaan eksponensial itu diantaranya 1. A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Yang ketiga, ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang keempat, ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang kelima, ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dan yang terakhir, ada persamaan eksponensial yang berbentuk persamaan kuadrat. Jadi, udah siap kan untuk belajar pertidaksamaan eksponensial hari ini? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Yang namanya pertidaksamaan sudah pasti mengandung tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Untuk menyelesaikan persoalan pertidaksamaan eksponen, kita dapat menggunakan dua cara dari sifat fungsi eksponen. Yang pertama yaitu sifat fungsi eksponen monoton naik, dan yang kedua adalah sifat fungsi eksponen monoton turun. Sebuah fungsi eksponen dikatakan monoton naik apabila nilai A lebih dari 1. Sedangkan sebuah fungsi eksponen dikatakan monoton turun apabila nilai A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Untuk penyelesaiannya, jika kita memiliki A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka kita dapat mencari nilai x dengan cara memasukkan fx dan juga gx. Sedangkan untuk tandanya masih tetap sama, yaitu kurang dari sama dengan. Sehingga untuk mencari nilai x kita dapat menggunakan cara fx kurang dari sama dengan gx. Begitu pula untuk tanda lebih dari sama dengan, lebih dari, dan juga kurang dari. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa saat sebuah pertidaksamaan menggunakan penyelesaian eksponen monoton naik, maka tanda yang digunakan tidak akan berubah. Lalu, untuk fungsi eksponen yang menggunakan monoton turun, jika kita memiliki A pangkat fx lebih besar dari sama dengan A pangkat gx, maka untuk mencari nilai x kita dapat menggunakan cara fx kurang dari gx. Lalu untuk A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, untuk mencari nilai x-nya kita bisa menggunakan fx lebih besar dari sama dengan gx. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa saat pertidaksamaan eksponen, jika penyelesaiannya menggunakan monoton turun, maka
tanda yang digunakan akan berubah menjadi kebalikannya. Jika di tanda sebelumnya merupakan lebih dari sama dengan, maka untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan kurang dari sama dengan. Jika tanda pertidaksamaan dalam soal merupakan lebih dari, maka tanda untuk penyelesaiannya merupakan kurang dari. Sebagai contoh, kita memiliki pertidaksamaan 5 pangkat 3x dikurangi 9 lebih dari 1. Dapat dilihat bahwa di ruas kiri dan ruas kanan nilai variabelnya berbeda. Di ruas kiri kita memiliki variabel 5, sedangkan di ruas kanan kita memiliki variabel 1. Agar kita dapat menyelesaikan persoalan ini, kita bisa mengubah 1 ke dalam bentuk 5 pangkat 0. Masih ingat kan dengan sifat eksponen A pangkat 0 sama dengan 1? Selanjutnya, karena nilai variabelnya lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan penyelesaian dengan sifat eksponen monoton naik, yang mana tanda yang digunakan tidak berubah, yaitu tetap lebih dari. Bisa dilihat, kita bisa memasukkan fungsi fx dan fungsi gx ke jawaban selanjutnya. Fungsi fx kita memiliki 3x dikurangi 9, sedangkan fungsi gx kita memiliki 0. Sehingga kita bisa memperoleh 3x dikurangi 9 lebih dari 0. Dan nilai x yang ditemukan adalah x lebih dari 3. Untuk soal nomor 2, kita memiliki pertidaksamaan 2 pangkat 15 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 2 pangkat 3. Dari sini, karena di ruas kiri dan ruas kanan sudah memiliki variabel yang sama, yaitu 2, kita tinggal memasukkan 15 dikurangi 2x kurang dari sama dengan 3. Untuk tandanya masih tetap. Kenapa? Karena 2 lebih dari 1. Kita dapat memperoleh hasil negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 12. Karena di ruas kanan dan ruas kiri kita membagi dengan negatif 2, maka tanda yang dimiliki berubah menjadi lebih dari sama dengan. Sehingga kita dapat memperoleh nilai x yaitu lebih dari sama dengan 6. Soal nomor 3 kita memiliki 1/4 pangkat 5x dikurangi 1 lebih besar dari sama dengan 1/8 pangkat x dikurangi 3. Untuk soal ini kita dapat melihat bahwa variabel di ruas kiri dan ruas kanan lebih dari 0 dan kurang dari 1, sehingga untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan sifat fungsi eksponen monoton turun, sehingga untuk tanda lebih besar dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Lalu untuk variabel di kiri dan kanan kita dapat mengubah menjadi 1/2 pangkat 2 dan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4, sedangkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 1/4 pangkat 5x dikurangi 8 lebih besar dari sama dengan 1/8 pangkat x dikurangi 3 dapat diselesaikan dengan cara 1/2 pangkat 10x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 1/2 pangkat 3x dikurangi 9. Sehingga
Di akhir, kita dapat memperoleh nilai X kurang dari sama dengan negatif 1. Untuk soal nomor 5, kita memiliki 1/2 pangkat 2X ditambah 1 kurang dari 1/8 pangkat 5X dikurangi 4. Dapat dilihat bahwa soal ini menggunakan sifat fungsi eksponen monoton turun karena variabel di ruas kiri dan ruas kanan lebih dari 0 dan kurang dari 1, sehingga tanda kurang dari berubah menjadi lebih dari. Lalu, agar penyebut di ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama, kita bisa memangkatkan 8, sehingga kita dapat memperoleh di ruas kanan 1/2 pangkat 3. Lalu, untuk penyelesaiannya, kita dapatkan soal 1/2 pangkat 2X plus 1 lebih dari 1/2 pangkat 15X dikurangi 12. Kita dapat memperoleh hasil negatif 13X lebih dari negatif 13. Agar kita dapat memperoleh nilai X, kita membagi masing-masing ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 13. Sehingga kita mendapatkan nilai X kurang dari 1. Tandanya berubah kembali karena kita membagi masing-masing ruas dengan negatif 13, sehingga tandanya berubah. Untuk contoh yang terakhir, kita memiliki 2 pangkat 2X dikurangi 10 dikali 2 pangkat X ditambah 16 lebih besar dari sama dengan 0. Untuk cara penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian dari persamaan eksponen. Di sini kita dapat memisalkan 2X sama dengan P, sehingga kita dapat memperoleh pertidaksamaan P kuadrat dikurangi 10P ditambah 16 lebih besar dari sama dengan 0. Lalu, kita juga dapat memperoleh faktor-faktor dari pertidaksamaan kuadrat tersebut, yaitu P dikurangi 2 atau P dikurangi 8 lebih besar dari sama dengan 0. Jika dalam persamaan eksponen kita hanya perlu memindahkan nilai ataupun variabel ke ruas yang lain untuk menentukan nilai P, maka untuk pertidaksamaan kita harus menentukan tanda yang akan digunakan. Untuk menentukan tanda yang akan digunakan, kita harus mencari nilai dari masing-masing P, yaitu P1 sama dengan 2 dan P2 sama dengan 8. Kemudian kita dapat memasukkan 2 dan 8 ke dalam garis bilangan, sehingga kita dapat melihat seperti yang ada di video. Untuk menentukan tanda positif, negatif, ataupun positif, kita dapat melihat dari tanda yang digunakan di dalam soal. Karena tandanya itu lebih dari sama dengan 0, otomatis nilai 0 hingga 2 merupakan positif karena tandanya lebih dari sama dengan. Untuk membuktikannya, kita bisa mengambil sembarang nilai dari 0 sampai 2. Misal kita mengambil nilai 1, kemudian kita masukkan 1 ke dalam pertidaksamaan kuadrat yang ada, yaitu P kuadrat dikurangi 10P ditambah 16 lebih dari sama dengan 0. 1 kuadrat dikurangi 10 kali 1 ditambah 16 lebih besar dari sama dengan 0. 7 lebih besar dari sama dengan 0, sehingga
terbukti bahwa untuk daerah 0 hingga 2 merupakan positif. Untuk daerah selanjutnya, kita tinggal mengikuti. Jika di daerah sebelumnya positif, maka di daerah selanjutnya negatif. Dan begitu juga daerah selanjutnya lagi. Jika daerah sebelumnya negatif, maka daerah selanjutnya ya adalah positif. Sehingga kita dapat melihat bahwa nilai P itu mengarah ke kiri. Sehingga P kurang dari sama dengan 2. Atau P lebih besar dari sama dengan 8. Karena saat di daerah 8, arah panah mengarah ke kanan, ke daerah positif. Sekian untuk materi ketidaksamaan eksponen hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.